Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafir Alfirdausi Wahyu Purnomo Putra. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan kali ini saya sudah berada di semester 6, dan saya pada kesempatan kali ini akan sedikit memperkenalkan, ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, memperkenalkan tentang keamanan dari aplikasi kesayangan banyak orang, yaitu Shopee. Di mata kuliah yang saya ambil sekarang, yaitu keamanan jaringan dan kriptografi. Oke. Pertama-tama kita akan sedikit saja membahas tentang apa itu Shopee. Ya, ini sudah bisa kita lihat lambangnya seperti ini. Lambang sebuah tas, ya, sebuah tas dengan huruf S besar putih di tengahnya. Dan ini adalah sedikit perkenalan bahasanya. Shopee itu awalnya berdiri pada tahun 2009 yang dikembangkan dan akhirnya diluncurkan pada tahun 2015 dengan model C2C. Apa itu model C2C? Model C2C itu adalah customer to customer. Jadi penjualnya secara customer to customer. Tetapi pada seiring perkembangannya aplikasi ini, sekarang aplikasi ini modelnya adalah C2C hybrid dan B2C, yaitu penjual dengan customer gitu. Pada tahun 2017, selang 2 tahun setelah diluncurkan, 80 juta orang sudah mengunduh aplikasi ini dengan ada 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk yang aktif dalam aplikasi ini. Pada saat itu, nilai perdagangan bruto atau GMV-nya sudah sebesar 1,6 miliar US dollar. Bayangkan, baru 2 tahun setelah diluncurkan awalnya di Singapura, sudah ada 80 juta orang yang mengunduh aplikasi ini. Dari 80 juta orang tersebut, ada 4 juta lebih pada masa itu, ya, ada 4 juta lebih orang sebagai penjual dan ada 180 juta lebih produk yang aktif diperjualbelikan gitu. Dengan nilai perdagangannya sebesar 1,6 miliar US dollar. Lalu pada tahun selanjutnya, yaitu 2018, jumlah GMV atau nilai perdagangan bruto yang sebelumnya itu 1,6 miliar US dollar menjadi 2,7 miliar US dollar. Ini bisa kita lihat bahwasanya perkembangan dari aplikasi ini sangatlah pesat, ya, dengan peningkatan GMV sekitar 100% lebih, ya, hampir sangat banyak lah dengan jangka waktu setahun. Lalu sampai 2021, jumlah unduhan di Play Store, ya, hanya di Play Store itu sudah mencapai 100 juta lebih. Itu yang diunduh lewat aplikasi Play Store, ya, belum aplikasi App Store di Apple, dan belum juga orang-orang yang mengaksesnya melewat web begitu. Dan
dari segitu banyaknya orang yang mengunduh atau menggunakan jasa, ya saya bilangnya jasa, dari aplikasi Shopee ini, banyak orang yang ya mungkin tidak terlalu tahu atau mungkin bahkan istilahnya meribetkan tentang apa itu sistem keamanan dalam Shopee. Kali ini kita akan ulas sedikit saja tentang sistem keamanan dari aplikasi Shopee. Setelah tadi kita tahu bahwasanya Shopee adalah aplikasi belanja online, ya, aplikasi belanja online yang sudah di-download lebih dari 100 juta lebih hanya di Play Store. Saya memeriksanya di Play Store, ya. Itu ada 100 juta lebih. Dan bayangkan berapa banyak data yang sudah istilahnya diberikan dan diambil oleh pengguna dan diberikan dan diambil pula oleh Shopee gitu. Tidak dimungkiri bahwasanya banyak orang yang istilahnya kurang mengerti tentang kepentingan dari data-data ini. Padahal data-data yang akan diberikan oleh pengguna dan apa data-data yang akan diberikan dari Shopee itu istilahnya adalah spesial, dimana nantinya jikalau data-data ini digunakan secara sembarangan akan menimbulkan kerugian bagi entah itu bagi Shopee, entah itu bagi pengguna sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari itu data-data yang akan diambil maupun proses-proses yang ada dalam Shopee gitu. Sebelumnya, dalam sebuah aplikasi, banyak sekarang aplikasi itu menggunakan sistem masuk dan daftar. Apa itu sistem masuk dan daftar, ya? Jadi sebuah aplikasi untuk menggunakannya secara maksimal atau secara fungsionalnya itu harus memiliki sebuah akun yang bisa mengakses sistem dalam aplikasi tersebut. Dan bagaimana cara kita membuat akun tersebut itu adalah dengan daftar. Daftar adalah proses membuat akun yang akan digunakan untuk keperluan fungsional aplikasi. Biasanya aplikasi akan memberikan opsi untuk membuat akun secara langsung ataupun bisa menggunakan data yang sebelumnya digunakan pada platform lain. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah masuk. Masuk adalah proses menggunakan aplikasi setelah memiliki akun yang sudah didaftarkan dalam aplikasi. Dan ini adalah laman daftar Shopee web, ya, ini web versi PC. Saya akses pada bulan Februari 2021. Ini adalah bentukan di awalnya. Pada saat mendaftar pertama akan dimintai nomor telepon yang nantinya ini jika mendaftar lewat istilahnya akun langsung, ya, daftarnya lewat nomor telepon yang nantinya nomor telepon akan diberikan sebuah kode OTP untuk mengkonfirmasi bahwasanya memang berniat untuk
mendaftar Shopee, yang nantinya akan diberikan form untuk mengisi nama, username, password, email, dan sebagainya. Atau selain dengan opsi yang tadi, bisa menggunakan Facebook, akun yang sebelumnya kita daftarkan di Facebook bisa kita gunakan lagi untuk mendaftar di aplikasi Shopee. Begitu pula dengan Facebook ya tadi, Facebook, Google, dan Apple. Akun-akun dari Facebook, Google, dan Apple bisa kita gunakan untuk mendaftar ke dalam akun aplikasi Shopee. Jika sebelumnya akun dari Facebook, Google, atau Apple itu belum pernah digunakan sebelumnya dalam Shopee, sebagai catatan begitu. Jadi jikalau akun Anda, akun Facebook atau Google atau Apple Anda sebelumnya itu istilahnya tidak berada di tangan Anda, nah, maka nanti orang tersebut bisa masuk mendaftar di Shopee dengan identitas Anda, dan nantinya bisa menjadi kerugian buat Anda karena Anda akan adalah pemilik asli akun yang digunakan oleh orang lain tersebut. Ya mungkin tidak digunakan untuk kejahatan dan sebagainya, tapi ya siapa tahu. Selanjutnya, ini adalah laman masuk Shopee, sama juga saya akses pada Februari 2021. Kita lihat di laman awal ini ada login, termasuk yang dibutuhkan adalah nomor handphone atau username atau email yang tadinya sudah didaftarkan waktu sign up atau daftar pada penjelasan saya sebelumnya, dilengkapi dengan password yang biasanya panjangnya 8 karakter, kombinasi angka dan huruf besar atau tanda dan sebagainya. Itu adalah standarisasi password yang aman zaman sekarang lah. Setelah memasukkan nomor handphone atau username atau email dan dilengkapi dengan password yang sudah didaftarkan, maka Anda bisa login dan masuk dan menggunakan aplikasi ini dengan nyaman. Apabila akun Anda benar, kalau akun Anda salah, ya silakan bisa menggunakan opsi lupa password untuk mereset password jika Anda lupa. Login dengan SMS jikalau Anda sebelumnya belum mengset password pada akun Anda, atau Anda bisa menggunakan login dengan kode QR yang akan di-scan pada aplikasi Shopee di mobile phone Anda. Nah, kalau dengan SMS nantinya Anda akan masuk dengan memasukkan nomor handphone yang nantinya pada nomor handphone itu akan dikirimkan sebuah kode OTP lagi untuk masuk ke dalam akun Anda. Saran saya, dan mungkin ini mungkin Anda pernah dengarkan sebelumnya, kode OTP itu adalah ya istilahnya kode khusus, kode unik yang digunakan untuk memastikan bahwasanya Anda adalah seseorang yang ingin masuk dalam suatu sistem dan itu memang Anda.
Itu. Biasanya kode OTP ini terdiri dari angka dan huruf, angka atau huruf 4 karakter atau 6 karakter atau 8 karakter yang biasanya memiliki batas waktu, yang artinya jikalau sudah melebihi batas waktu, kode OTP sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus mengenerate kode OTP yang lain. Oke, setelah itu Anda bisa masuk dan menggunakan aplikasi seperti biasanya, atau Anda bisa login dengan akun Facebook, akun Google, atau akun Apple Anda yang sebelumnya sudah didaftarkan di laman sign up atau daftar. Ini ada di bawah daftar. Sekali lagi, jikalau Anda adalah seseorang yang istilahnya suka untuk meminjamkan akun Anda, mohon berhati-hati agar akun Anda tidak disalahgunakan. Saya tidak apa istilahnya, tidak negatif thinking bahwasanya orang yang Anda pinjam akun pasti berbuat jahat kepada Anda, tidak. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya akun adalah sebuah identitas yang akan dikenali dari sebuah sistem. Sistem tidak peduli akan siapa yang menggunakan akun itu atau siapa yang membuat akun itu. Yang pasti sistem akan mengenali bahwasanya akun itu masuk menggunakan data-data yang ada, dia beli atau jual di sana di aplikasi Shopee, dan nantinya ketika ada sebuah kejanggalan yang akan ditagih bukan siapa yang menggunakan akun Anda meskipun itu Anda, tapi Shopee akan mengejar istilahnya siapa akun itu, data-datanya yang ada di dalam itu yang akan dikejar, dan itu bisa jadi Anda yang akan terkena masalah. Begitu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Opsi masuk Shopee menggunakan nomor HP, username, email, dan password. Masuk dengan SMS, dengan Facebook, Google, atau Apple, dan QR code. Nah, ini adalah contoh laman dari checkout Shopee. Halaman ini cukup krusial di aplikasi ini karena ini berhubungan dengan ya keuangan, alamat. Istilahnya akun ini memastikan apakah Anda memang berniat untuk membeli sebuah barang di sini atau tidak, gitu. Itu adalah istilahnya. Di laman checkout ini ada, ini di atas ada alamat ya, saya tidak tampilkan. Ada produk yang dipesan, rincian produk, ini harga, jumlah, dan subtotal, dan opsi pengiriman ya seperti biasanya. Terus voucher, koin Shopee. Nah, ini adalah layanan yang di dalam Shopee, dan yang akan saya bahas ini adalah metode pembayarannya. Di metode pembayaran ini ada banyak pilihan pembayaran: Shopee Pay, transfer bank, kartu kredit atau debit online, COD atau bayar di tempat, cicilan kartu kredit, BCA one click, Alfamart, Indomart atau Aisaku, Kredivo, dan Laku-Laku. Ini adalah sebuah sistem
sistem pembayaran yang ada dalam Shopee, sistem pembayaran atau metode pembayaran dalam Shopee. Lagi-lagi, jikalau kita sudah berbicara masalah pembayaran, pasti akan berbicara masalah uang. Dan jikalau sudah berbicara dengan uang, itu adalah sebuah hal krusial memang. Jikalaupun salah, bisa-bisa akan terkena pasal-pasal, entah itu penipuan, entah itu ya penipuan itulah yang paling krusial saat ini ya kan, karena bisnis all shop atau jualan online itu memang sangat tidak transparan sebetulnya, karena kita tidak tahu barang yang sebenarnya, kita tidak tahu orang yang menjual, kita tidak tahu uang yang kita berikan itu akan diterima oleh siapa. Tetapi dengan majunya zaman, dengan perkembangan teknologi, akhirnya dengan pemikiran orang-orang tercipta metode-metode pembayaran yang istilahnya bisa diandalkan dan kredibel begitu. Dari banyaknya metode pembayaran, saya akan membahas sedikit, lebih tepatnya 4 diantaranya. 1. Kartu kredit atau debit online. Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya dengan 3D Secure yang dapat digunakan oleh Shopee. Yang kedua, transfer bank. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank, virtual account yang akan dicek otomatis, atau bisa dengan menggunakan transfer bank yang akan dicek oleh manual. Yang ketiga, melalui Indomaret atau Alfamart. Bayaran pesanan dapat dilakukan melalui counter Indomaret, Cariamart atau Alfamart di seluruh Indonesia. Yang keempat, ShopeePay. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Di antara ketiga ini adalah pembayaran yang ya istilahnya paling umum digunakan dalam masyarakat. Sebenarnya ada satu lagi, pembayaran COD atau cash on delivery atau pembayaran saat diantarkan di rumah. Nah, setelah kita membahas sedikit, saya menyebutkan sedikit tentang metode pembayaran ini, kita akan membahas caranya untuk membayar di transfer bank, Indomaret atau Alfamart, dan ShopeePay. Pertama, via bank transfer. Di sini saya menggunakan contoh pembayaran di BCA, dan sistemnya tadi menggunakan virtual account yang akan dicek otomatis. Jadi sistem pembayaran via bank transfer ini memiliki sistem keamanan yang saya bilang bisa cukup aman, karena nantinya untuk membayar butuh nomor virtual account yang khusus untuk suatu pembayaran, yang nantinya bisa dibayar melalui ATM, iBanking atau klik BCA. Nah, di sini saya contohnya menggunakan BCA, klik BCA, mBanking atau mBCA. Yang nantinya
Caranya adalah tentu saja untuk memasuki sebuah portal untuk menggunakan sebuah akun bank, tentu saja perlu sebuah akun bank, dan nomor PIN yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah kita masukkan nomor PIN dan atau akun iBanking atau mBanking kita, itu adalah laman keamanan pertama, istilahnya lapis keamanan pertama dalam sistem pembayaran ini. Itu adalah lapis keamanan pertama. Dan yang kedua adalah nomor virtual account yang ada dalam aplikasi Shopee. Itu adalah laman keamanan kedua, lapis kedua dalam pembayaran metode ini. Nah, setelah nomor virtual account dimasukkan, akan ada pengecekan apakah benar bahwasanya akun Anda adalah seseorang yang memesan itu atau bukan. Itu adalah lapisan keamanan ketiga. Barulah ketika itu adalah memang benar-benar Anda, di bawah kendali Anda untuk membeli itu dan membayar itu, bisa Anda setujui untuk membayar. Dan tinggal tunggu waktu sebelum pesanan Anda dikemas dan dikirimkan oleh penjual dan sampai di tangan Anda dengan selamat. Selanjutnya adalah via Alfamart atau Indomaret. Ini adalah pembayaran yang ya cukup instan yang bisa ditawarkan oleh Shopee dengan kemitraan bersama Indomaret dan Alfamart. Pembayaran ini cukup dengan kode yang akan diberikan khusus oleh Shopee yang bisa digunakan untuk membayar di Indomaret atau Alfamart. Ini adalah kodenya, contoh kode ya, ini saya ambil dari Google. Contoh kode terdiri dari huruf dan angka, kombinasi huruf dan angka yang memang dibuat unik agar tidak terjadi pembayaran ganda atau istilahnya menjamin keamanan dari suatu pembayaran. Tetapi di sini mungkin kelemahannya di samping instan, kelemahannya bahwasanya kita tidak tahu kalau istilahnya kasir dari Indomaret atau Alfamart tidak menyebutkan siapa yang memesan itu. Kita tidak akan mengetahui itu. Memang biasanya setelah kita memberikan kode ini, kasir akan memberitahu bahwasanya yang memesan itu atas nama akun siapa begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kasir itu akan lupa. Kasir juga manusia, kita yang membeli juga manusia. Ya, semoga teman-teman yang belanja selalu waspada. Selanjutnya, pembayaran Shopee via ShopeePay. ShopeePay adalah sebuah mata uang elektronik oleh Shopee khusus untuk Shopee, yang nantinya ya seperti mata uang elektronik lainnya. Untuk mengisi ShopeePay metode pembayarannya ya hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Salah satunya juga menggunakan bank transfer dan Alfamart dan Indomaret. Hampir sama atau bahkan hampir persis pembayarannya untuk mengisi saldo ShopeePay atau
mengisi saldo ShopeePay atau membeli barang, hampir sama. Tapi biasanya jikalau Anda ingin menikmati promo-promo yang disediakan oleh Shopee, Anda akan direkomendasikan untuk menggunakan ShopeePay. Nah, setelah akun Anda memiliki cukup saldo untuk membeli sebuah barang yang diisi dari bank transfer atau Alfamart dan Indomaret seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu Anda tinggal memasukkan PIN. Jadi di sini keamanannya kuncinya adalah di Shopee sendiri atau di Anda sendiri juga. Lapis pertama keamanan di sini adalah login akun Anda. Yang kedua adalah PIN ShopeePay. PIN ShopeePay ini istilahnya sama pentingnya dengan PIN ATM Anda atau PIN bank Anda. Ya, istilahnya memberikan full control atas pembayaran atau pembelian melalui ShopeePay. Sekali lagi ini cukup instan juga. Ya, yang agak ribet adalah mengisinya tadi. Itu yang agak ribet. Ini cara yang cukup mudah. Kalau memang Anda adalah sebuah pembeli Shopee, langganan Shopee, pasti akan lebih memilih pembayaran ini karena satu, di samping banyak promo yang ditawarkan oleh Shopee. Yang kedua adalah keamanannya lebih bisa Anda pantau secara pribadi. Istilahnya dengan menggunakan ShopeePay ini, Anda memesan saat itu juga, Anda membayar saat itu juga. Pada artinya Anda tidak memberikan ruang untuk sebuah kejahatan itu terjadi. Anda juga bisa memastikan alamatnya sendiri, memastikan nama Anda, nomor telepon Anda dan sebagainya pada saat pemesanan itu secara lebih pribadi. Keuntungan dari penggunaan ShopeePay ini. Jadilah pembeli yang mengerti harga dari sebuah barang dan tahu cara aman untuk mendapatkannya. Kita sebagai pembeli bukan hanya diharuskan untuk mengerti harga dari sebuah barang. Boleh kita mengerti harga dari sebuah barang A, entah itu terlalu mahal atau terlalu murah, tetapi yang lebih penting adalah kita tahu cara aman untuk mendapatkannya. Yang saya bilang aman adalah satu, akun Anda dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, pemesanan Anda perhatikan kembali alamat, nomor, dan nama Anda. Yang ketiga, pilihlah metode pembayaran yang menurut Anda paling tepat. Paling tepat, paling aman, paling cepat, dan paling nyaman. Loh, kurang apa lagi? Kita harus tahu itu, poin-poin tersebut. Jikalau ingin menjadi seorang pembeli yang bijak. Ya, mungkin segitu saja pembahasan dari saya tentang keamanan Shopee. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan aman. Terima kasih. Saya Dimas Safir. Sampai berjumpa kembali dalam video
penjelasan saya atau praktek saya selanjutnya. Bye bye.